saya singkat-singkat saja. Ini berkaitan dengan yang disampaikan Bapak tadi, saya pelatihan dan jadi calon Pabda, semoga saya lulus, saya bisa berlangganan. Nah di sini saya akan menyampaikan 7 jurus BK hebat, bukan BK atau saya yang hebat ya Bapak. Jurus ini yang akan saya laksanakan, ini akan hebat apabila kita saling bekerja sama. Nah seperti tadi kita sudah wali dijelaskan nanti, guru mata pelajaran, wali kelas, guru BK, wali dan bekerjasama, kita sama-sama mencapai tujuan pendidikan. Intinya kementerian inginnya sekolah itu aman, nyaman, dan menggembirakan. Nah ini dia. Sebenarnya ini ada 36 nama, kenali potensi. Nah yang kedua kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi, menata situasi. Nah, saya ingin ada sedikit apa ya Pak Ibu tahu potensi ini. Pak Ibu dan ikuti gerakan saya nanti ya. Tapi tolong fotokan video. Tapi, Ya Pak. foto. Dan juga memberikan tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan benih dan tulus uraikan jujur kenali potensi, kelola emosi, bukan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, membangun kolaborasi, menata situasi. Oke, siap Pak, nanti kita akan laksanakan. Nih dari gambaran ini kan hal yang kita lihat video itu sangat menggembirakan ya Pak, aman dan nyaman itu kayaknya di benak kita. Jadi BK ini jadi prioritas utama pertama dari Kemendikbud kita, bagaimana membantu mental anak dan moral anak supaya sehat. Nah sehingga pembelajaran akan terlaksana dengan baik. Intinya itu kenali potensi. Nah mungkin akan saya tahu itu apa potensi, kecerdasan. Nah berlaku berulang, ada kreativitas di situ, ada pemecah masalah. Semakin tinggi IQ seseorang, semakin cepat juga dia menyelesaikan permasalahan. Oke, nih Bapak Ibu dari gambar ini kita bisa lihat nih, apa Bu Mira? Artinya, ini ujian seluruhnya disamaratakan, seluruhnya disuruh manjat. Bagaimana kira-kira itu Bapak Ibu? Bisa? Tidak bisa. Begitu juga anak. Setiap anak itu mempunyai potensi masing-masing. Kalau dipaksa tidak akan bisa. Nah kalau dipaksa tentu potensi awal yang dimiliki yang diberikan Tuhan akan rusak. Contohnya, kalau sampai ikan
dia hebat dalam berenang dalam air. Kita paksakan memanjat, apa yang terjadi? Habis iriknya. Akhirnya kita masukkan ke air, tak bisa lagi dia berenang, ya kan? Begitu juga dengan anak. Nah ini juga tuh, ini kita sudah tahu ada gaya belajar. Nah di sini tugas saya sebagai BK dan kerjasama kita nantinya. Nanti awal semester saya akan melakukan tes EQ, tes gaya belajar, nah tes potensi yang lainnya. Nanti saya olah, nanti saya berikan teknologi sama guru nantinya. Nah itu nanti sebagai dasar bagaimana membuat strategi pembelajaran atau model pembelajaran dari guru mata pelajaran ini. Itu sama-sama yang nanti sama saya laksanakan, nanti saya serahkan yang Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya kelola emosi. Nanti dia Bapak Ibu. Nah, mengapa perlu memerlukan pembelajaran sosial emosional? Pertama, kepedulian sebagai dasar pembelajaran. Selama pembelajaran atau pelaksanaan pelayanan BK, hubungan antara murid dengan guru, mentor, instruktur adalah hal yang penting. Hubungan ini akan membuat murid bisa mengeksplorasi, berani bertanya, mengeluarkan pendapat tanpa mengekspresikan diri. Nah, emosi mempengaruhi suasana belajar anak. Bagaimana pembelajaran dan pelayanan BK dapat diterima murid? Murid yang belajar dengan situasi yang menyenangkan, merasakan lingkungan kelas yang menyenangkan dan kondusif akan cenderung bisa menikmati. Nah, ini jenis emosi Bapak. Nah mungkin selama ini kita tahunya emosi marah saja. Sebenarnya emosi itu banyak jenisnya. Marah itu termasuk salah satu dari jenis emosi. Senang itu emosi juga. Tapi terkadang kita menyebut saya emosi. Nah, emosi yang bagaimana? Nanti di sini kerjasama kita, saya akan memberikan layanan materi-materi kepada anak tentang bagaimana mengendalikan emosi. Nah itu. Nah ini yang paling penting Bapak mau saya sampaikan. Ini tentang bagaimana kita mengendalikan emosi, bisa mewakili dengan tangan kita sendiri. Nah tanpa kita sadari, tangan ini mewakili otak kita. Nah coba perhatikan, dalam otak kita ada tiga bagian. Yang pertama neurokorteks, itu untuk bagaimana kita berpikir rasional. Nah yang kedua limbik. Limbik ini yang dikenal dengan perasaan. Nah disinilah perasaan kita. Yang kita reptil. Reptil ini otak binatang yang ada dalam diri kita. Kalau kita tidak bisa mengendalikan, otak binatang ini hanya nanti akan muncul. Jadi cara mengendalikan, mungkin bisa kita ajarkan dengan anak. Ini. Karena Bapak itu dikedepankan, ini mengendalikan emosi kita juga perlu. Nah sekarang nih, kalau posisi kita seperti ini, untuk bagaimana kita berpikir rasional. Nah yang kedua limbik. Nah limbik ini yang dikenal dengan perasaan. Nah disinilah perasaan kita. Yang kita reptil. Reptil ini otak binatang yang ada dalam diri kita. Kalau kita tidak bisa mengendalikan, otak binatang ini hanya nanti akan muncul. Jadi cara mengendalikan, mungkin bisa kita ajarkan dengan anak. Yang ini. Karena Bapak itu dikedepankan, ini mengendalikan emosi kita juga perlu. Nah sekarang ini, kalau posisi kita seperti ini, berarti yang mengendalikan otak binatang kita. Bapak tahu otak binatang apa? Otak dasar kita. Bagaimana kita menentukan maka cek di sana. Cara kita menentukan kita. Kalau seandainya tidak dikontrol dengan otak emosi kita, makanya tak ada malu kita jadinya nanti berkebenaran. Berhubungan dengan jalan. Kalau tepuk dari jalan, ini yang mengendalikan perasaan kita. Nah perasaan ini, emosi semua di sini. Kalau seandainya tangan kita ditutup seperti ini, otak rasional kita mengendalikan perasaan kita. Berarti Bapak dalam keadaan benar-benar seimbang di sini. Bapak menahan diri di sini. Kalau seandainya Bapak lepas tangan ini, otomatis yang menguasai adalah emosi. Itulah rasa marah tadi. Marah yang tidak mengendalikan oleh rasa, akhirnya lepas, akhirnya keluar binatang pada kita keluar, akhirnya kita menimbulkan sampai kita mulai mencaci maki anak,
Nah, atau menjadi jangan berlempar sampai kita membunuh. Makanya kalau kita dalam emosi, kita kan lipat tangan kita ke dalam dan tekan dengan jari, tarik nafas dalam-dalam sampai 3 kali. Tidak juga berhitung 1 sampai 3. Tidak juga ambil duduk. Tidaknya ada jeda. Ini dia. Dalam kondisi kita lagi otak kita lagi optimal. Memang ini nampaknya sepele, tapi ini luar biasa. Kalau sampai bapak gini emosi, tetap emosi juga yang kuat. Walaupun sudah rasional di dalamnya, intinya rasional ini. Kalau kita marah, sedih kan ada otak nih. Kalau saya lepaskan nanti orang tersinggung. Nah, itu kan rasional tuh. Orang tersinggung, kalau orang viral, apalagi sekarang ada HP viral kan, diviralkan saya kena kasus kepolisian. Kita ajarkan dengan gini ya Ibu, kita mengendalikan perasaan kita. Apa misalnya dari sini, posisi kita seperti ini sekarang. Jangan gini akhirnya terpinju juga yang lainnya Bapak. Kalau Bapak menahan, tapi ini emosi tetap menguasai ini. Nah, ya itu yang paling pentingnya saya. Nah kalau seperti itu, nanti otak binatang Bapak yang keluar. Tidak sampai dia Pak. Ini mewakili mengendalikan pikiran kita ini Pak. Coba Bapak lihat. Yang ini kan belok-belok kan, sedangkan yang orang topik kita juga ada liku-likunya. Mengendalikan Bapak sama. Nah, itu mungkin pembelajaran yang utama dari sini ya Bapak. Oke, kita lanjut. Nah, untuk resiliensi, maksudnya kemampuan seorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan stres trauma yang dialami dalam hidup. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan bahkan tumbuh lebih kuat setelah melakukan ini. Nah, kita membantu anak bangkit kembali. Nah, kata-kata seperti ini. Kamu pasti bisa. Sekarang mungkin gagal, kalau kamu berusaha pasti bisa. Nah, itu bentuk dari kata-kata resiliensi. Jadi anak, saya bisa, saya yakin bisa. Nah, oke, kalau seandainya dia realisasi ini sama dengan saya bisa bantu anak untuk bangkit kembali. Kalau seandainya tidak, dia tidak jadi anak. Nah, itu jangan melakukan itu. Oke, jaga konsistensi. Nah, mampu mengembangkan kebiasaan karakter positif pada murid yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia. Di sini kita menimbulkan kesadaran anak, membiasakan anak dari hal yang kecil sampai ke yang besar. Tidak bisa kita menuntut anak langsung besar tidak, masih berangsur-angsur. Nah, menjalin koneksi. Guru BK menjalin koneksi dan berkomunikasi empatik. Memberikan dukungan pada peserta didik sesuai dengan kebutuhan tersebut. Oke, bangun kolaborasi. Jadi kita sama-sama bekerja sama. Jadi bapak yang dapat arung tadi jangan takut, kita sama-sama. Tidak bisa wali kita sama BK. Tidak bisa BK kita sama-sama. Kita semuanya satu kesatuan. Saling membantu kita. Oke, terakhir penata situasi. Sudah kita lakukan ya setelah kita membuat sekolah kita itu aman, nyaman dan menyenangkan. Jadi kita sudah berusaha bakatnya ada bully. Apa yang kita lakukan? Kita bersama dengan Pak Bapak itu kalau kita sudah menuju ke sana. Ya, saja Bapak Ibu. Yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.